ITDC memastikan kesiapan 3 destinasi wisata yang dikelolanya, yakni The Nusa Dua, Bali, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan The Golomori, Nusa Tenggara Timur, untuk menyambut wisatawan selama libur Lebaran 2025. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Corporate Secretary Group Head Injourney, Direktur Komersial ITDC, serta para General Manager dari 3 kawasan ITDC, di Wantilan, Management Office The Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa, 25 Maret 2025. Dengan berbagai kesiapan ini, ITDC bersama Injourney optimis dapat memberikan pengalaman libur Lebaran yang aman, nyaman, dan berkesan bagi wisatawan yang berkunjung ke The Nusa Dua, The Mandalika, dan The Golomori. Apa besar sih Pak dampak kenaikan okupansi pada saat Lebaran ini Pak dibandingkan dengan hari biasa khususnya di kawasan ITDC ini? Jadi gini, kalau kita bicara keyakinan kan kalau kenaikan okupansi di hari raya harusnya menjadi sesuatu yang sudah diperhitungkan, karena gini, seperti yang saya sampaikan, ini kebanyakan basisnya adalah keluarga, family, wisatawan Nusantara. Jadi waktu mereka mau pergi ke destinasi manapun, dalam hal ini secara spesifik Nusa Dua, Mandalika pun atau Golomori, itu sudah diperhitungkan. Biasanya yang pergi lebih dari 1 kepala, bahkan lebih dari 2 kepala. Karena basisnya adalah keluarga. Kalau kita lihat, tadi saya diskusi dengan teman-teman juga, memang trennya liburan apapun, apakah itu libur Lebaran, libur sekolah, libur akhir tahun gitu ya, itu pasti tren wisatawan Nusantaranya adalah keluarga. Sehingga kalau kita berharap dengan berangkatnya mereka ini ke Nusa Dua, ke Mandalika, kemudian ke Golomori, ini memberikan dampak signifikan secara okupansi. Apalagi didukung dengan kemarin sudah diluncurkan biaya pesawat yang lebih murah gitu kan, dan itu sudah dikomunikasikan jauh hari sebelum hari raya H-7 misalnya. Jadi itu sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh pemerintah. Harusnya dari situ sudah memperhitungkan bahwa ini ada keleluasan secara anggaran transportasi pesawat. Plus ditambah juga kalau kita bicara Nusa Dua dan juga Mandalika, itu ada fasilitas tadi misalnya diskon, promo-promo dengan merchant, dengan bank dan segala macamnya. Sekarang itu yang dicari oleh para wisatawan, dan saya rasa dengan situasi seperti sekarang ini, masyarakat sudah semakin bijak dalam menentukan pilihan untuk berlibur kemana. Dan kalau ditanya apakah Nusa Dua terdampak dengan situasi saat ini, ya karena kan kalau kita bicara Nusa Dua, kawasan premium, pasti mereka sudah tahu angkanya berapa sih, cost-nya berapa yang harus gua keluarkan. Demikian juga Mandalika dan juga Golomori. Jadi harusnya kami memiliki keyakinan tadi disampaikan juga oleh Polsek Injourney. Kenapa ada peningkatan okupansi? Karena faktor-faktor tersebut. Ada penurunan biaya ongkos pesawat, tren yang pergi adalah keluarga itu biasanya lebih dari 2 kepala, paling tidak 4 kepala biasanya. Nah itu sudah menjadi dampak. Bukan hanya hotel loh, karena waktu mereka terbang, mulai mereka terbang dengan transportasi udara, hotel, kuliner, mereka jajan, souvenir, bahkan mulai dari berangkat dari rumah dengan taksi dan segala macamnya, transportasi umum itu kan ada dampak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya harusnya positif. Nanti kita lihat setelah Lebaran seperti apa realisasinya, tapi kami yakin okupansi baik untuk kawasan yang ada di ITDC. Prediksinya Pak? Angkanya tadi sudah disampaikan, nanti bisa dipertegas oleh masing-masing GM, tapi kita sudah ada estimasi kenaikan berapa persen, nanti para GM bisa menyampaikan berapa detailnya. Karena gini, di Nusa Dua kita menyajikan kawasan dengan beragam fasilitas. Di Mandalika itu ada atraksi, ada Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat itu hanya ada di Mandalika, tidak ada di tempat lain. Itu semua digelar di jalan, dan itu salah satu yang menjadi ciri khas, dan itu bukan hanya dicari oleh pemudik NTB, tapi yang dari non NTB pun itu karena tahu mengenai kebudayaan Lebaran Ketupat itu, mereka sekarang mau berangkat ke Mandalika. Sama ceritanya seperti Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale itu sekarang ternyata kondisinya yang datang bukan hanya wisatawan dari Bali, dari NTB, tapi juga dari luar NTB. Padahal hanya mencari cacing. Dan itu hanya terjadi di tanggal tersebut dan di bulan itu. Tidak ada di waktu-waktu lain. Jadi
kondisinya menurut saya banyak hal yang cukup baik. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai momentum lah untuk terjadinya situasi yang bagus dari sisi pariwisata untuk kawasan ITDC.